Hai hai minasang, ini video pertama Pandai Kotoba tentang kosakata JLPTN 5. Di bagian 1, kita akan bahas tentang kata keterangan satuan. Minasang akan belajar bareng kanjinya juga. Sebelum mulai, tolong dukung kami dengan subscribe dan like video ini supaya kami semangat bikin konten-konten bahasa Jepang. Gimana? Udah siap? Kalau udah siap, kita mulai. Kosakata pertama. Satuan mata uang. Yen. Yen. Contoh kalimat. Kore wa 5,000 yen desu. Ini 5.000 yen. Silakan diingat bentuk kanjinya ya minasang. Kanjinya seperti ini, kotaknya ada 2. Gitu. Diingat oke? Kalau udah ingat kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata kedua, kai. Satuan untuk menyebutkan lantai. Contoh kalimat. Restoran wa 5階にあります. Restoran ada di lantai 5. Ini kanjinya agak sedikit rumit ya minasang. Kalian bisa lihat itu kayak huruf B ya di depannya tuh. Terus ada kayak huruf T dan bawahnya itu kotak garis. Silahkan kalian ingat dan kalian bisa coba nyamain bentuk kayak ini sama benda apa biar mudah ingat kanjinya. Dan ini berikut adalah list ya. Sebutan dari lantai 1 sampai lantai 10. Kita baca bareng-bareng ya. Ikai, nikai, sanggai, yongkai, gokai, rokkai, nanakai, hachikai, kyukai, jukai. Oke minasang di sini harus hafal dulu ya sebutan dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang. Dan digabungkan dengan sebutan kai ini. Tapi ada yang harus diperhatikan, yaitu lantai 3 dan lantai 10 yang sebutannya beda. Ya, untuk lantai 3 itu bukan sangkai, tapi sanggai. Oke? Dan untuk lantai 10 itu bukan jukai, kan biasanya ju panjang. Tapi ini jadinya pendek. Tapi ada penekanan di huruf K, jadinya jukai. Paham ya? Kalian bisa hafalin bagian ini dengan mempause, terus mengulang lagi, oke? Duh, suaranya habis nih. Duh, gak enak banget tadi batuknya gomen ya minasang. Oke, kita lanjut ke kosakata ketiga. Kai. Sama kayak yang tadi kai, tapi kai yang di sini artinya lain ya. Kanjinya juga lain. Artinya adalah kali untuk menunjukkan frekuensi. Kita lihat contoh kalimatnya. Maitsuki 1 kai Hokkaido ni ikimasu. Saya pergi ke Hokkaido 1 kali setiap bulan. Jelas ya, di sini untuk menunjukkan berapa kali sebuah pekerjaan dilakukan. Kalian bisa lihat kanjinya kotak, di dalamnya juga ada kotak lagi. Unik ya? Oke, ini adalah list dari 1 sampai 10 kali. Di sini ada salah ketik. Maaf banget, yang di 3 kali itu bukan sanggai, tapi yang betul adalah sangkai. Jadi sanggai itu hanya untuk lantai. Tapi untuk frekuensi tetap disebutnya kai. Jadi sangkai, oke? Kita baca bareng-bareng ya. Ikai, nikai, sangkai, yongkai, gokai, rokkai, nanakai, hachikai, kyukai, jukai. Oke? Jelas ya? Kalian bisa mengulang lagi dengan mempause, oke? Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kakang. Dipakai untuk menyebutkan durasi hari. Contoh kalimat. Mikakang testo o shimasu. Aku akan melakukan tes selama 3 hari. Silakan diingat bentuk kanjinya ya, minasang. Dan berikut ini adalah daftar ini ya dari seharian sampai 10 hari. Kita baca bareng-bareng ya. Ichinichikang, fusukakang, mikkakang, yokkakang, itsukakang, muikakang, nanokakang, youkakang, kokonokakang, toukakang. Tapi tolong diingat ya minasang, untuk ichinichikang itu biasanya dipakai dengan kata ichinichiju. Lebih lazim digunakan ya ichinichiju. Dan untuk 7 hari itu jarang banget orang yang bilang 7 hari. Tapi kita bilangnya seminggu alias ishukan. Jadi kalau mau bilang 7 hari, bukan 7 hari tapi seminggu, yaitu ishukan. Diingat ya minasang. Kalau udah ingat kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kagetsu. Durasi untuk bulan. Kalau yang tadi untuk hari, sekarang untuk bulan ya minasang. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa 3 kagetsu Nihon de internship shimashita.
Saya sudah magang selama 3 bulan di Jepang. Berikut ini adalah daftar dari bulan 1 sampai 10 bulan gitu ya. 1 bulan sampai 10 bulan. Kita baca bareng-bareng. 1 kagetsu, 2 kagetsu, 3 kagetsu, 4 kagetsu, 5 kagetsu, 6 kagetsu, 7 kagetsu, 8 kagetsu, 9 kagetsu, 10 kagetsu. Untuk 12 bulan, daripada kalian bilang Juni kagetsu, itu nggak lazim sebetulnya ya. Ya, daripada bilang itu lebih lazim menggunakan kata ichinenkang alias 1 tahun. Oke, silahkan diingat ya minasang. Kalau udah ingat, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kata atau artinya cara. Sebuah pekerjaan gitu. Kita lihat contoh kalimatnya biar jelas. O sushi no tabekata wa wakarimasen. Saya tidak mengerti cara makan sushi. Ya, kalian di sini bisa lihat dari contoh kalimat, jadi cara ditambah dengan kata kerja. Ya, di situ ada info tambahan. Cara membuatnya adalah menggunakan kata kerja masnya diganti dengan kata gitu. Oke? Kalau udah paham, lanjut ke kosakata berikutnya. Gatsu, bulan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebut bulan itu pakai Januari, Februari, Maret kan, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu kita nyebutnya pakai angka dulu 1 sampai 12 terus ditambah dengan kata gatsu ini. Kita lihat contoh kalimat. 1 gatsu wa totemo samui desu ne. Bulan Januari masih terasa sangat dingin ya. Jadi lihat ya di sini 1 gatsu, bulan 1 disebutnya Januari kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini pakai angka 1 gatsu. Oke, kita baca dia dari bulan Januari sampai bulan Desember. 1gatsu, 2gatsu, 3gatsu, 4gatsu, 5gatsu, 6gatsu, 7gatsu、8月、9月、10月、11月、12月. Oke, kita lanjut dengan kata tai, ingin. Ini lebih dekat ke ini ya, grammar, pola kalimat daripada kosakata. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang ingin, kalian harus merubah kata kerja ya ke dalam bentuk ini. Kita baca dulu contoh kalimatnya. Watashi wa Disneyland ni ikitai desu. Aku ingin pergi ke Disneyland. Contoh kalimat tadi memperjelas sedikit kan ya penggunaannya kayak apa. Nah, biar jelas nih di situ ada info penggunaan si kata kerja ya. Jadi yang harus kalian pakai itu adalah kata kerja bentuk mas. Si masnya itu diganti sama tai. Jadi yang asalnya ikimas pergi diganti jadi ikitai si masnya itu. Dan maknanya berubah, yang tadinya pergi doang jadinya ingin pergi. Kebayang ya, jadi ya semua kata kerja mas itu diganti ujungnya tai, maknanya berubah jadi ingin. Oke? Kalau kebayang, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Garimas. Artinya sama kayak tai ya, ingin. Cuman ini dipakai hanya untuk orang ketiga. Kita lihat contoh kalimatnya. Kodomo tachi wa Disneyland ni ikitagatte imasu. Anak-anak ingin pergi ke Disneyland. Oke, tadi contoh kalimatnya bikin jelas kan ya, sedikit lumayan. Nah, biar jelas lagi lihat info penggunaannya. Jadi si garimas ini digabungkan dengan bentuk tai tadi. Ya, jadi bentuk tai, si i-nya dihilangkan, ya diganti dengan garimas. Jadi misalnya ikimas, dari ikimas pergi ya, dirubah jadi ikitai, ya, ikitai. Terus dari ikitai, i-nya hilang diganti dengan garimas, jadi ikita garimas. Nah, sedangkan di contoh ini adalah bentuk teimas, ya artinya sedang. Jadi kalau bentuk sedang itu dari garimas itu jadinya gatteimas. Ini cukup diingat aja biar nggak pusing ya minasang. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Gawa, sebelah, untuk arah. Kita lihat contoh kalimat. Hidari gawa wo arukimasu. Aku berjalan di sebelah kiri. Hidari itu artinya sebelah kiri, artinya kiri ya. Ditambah gawa jadi sebelah kiri. Kalau mau bilang sebelah kanan, kanannya apa? Migi ya. Migi ditambah gawa jadinya migi gawa. Artinya sebelah kanan. Mau bilang sebelah belakang, jadinya ushiro gawa. Tapi kayaknya nggak pernah dengar deh ushiro gawa. Mae gawa, bisa juga sih. Cuman paling sering dari gawa sama migi gawa. Atau misalnya sebelah jendela. Jendela kan mado ya. Kita bisa bilang mado gawa. Gitu. Jelas ya minasang? Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kilo, untuk kilogram. Kita lihat contoh kalimatnya. Ringo 1 kilo kaimashita. Aku membeli apel 1 kilo. Jelas ya? Gampang ini kalau kilo. Kita lanjut ke kosakata
kiro berikutnya. Kalau yang ini kironya artinya kilometer ya. Kalau tadi kilogram, ini kilometer. Kita lihat contoh kalimatnya. Mai asa 2 kilo hashite imasu. Setiap pagi aku selalu lari sejauh 2 kilometer. Ini lihat konteks kalimatnya aja ya. Meskipun sama-sama kilo, tapi kan gak mungkin kita bilang lari sejauh 2 kilogram. Gak mungkin kan? Oke, kita lanjut ke kosakata satuan berikutnya, itu guramu. Ya, guramu. Kita lihat contoh kalimatnya. Avocado wa 1 guramu 100 yen. Alpukat seharga 100 yen per gram. Ya, jadi gram di sini adalah guramu. Oke, gampang lah. Kita lanjut kosakata berikutnya, ada kurai, gurai ya, untuk menunjukkan kata sekitar. Kita lihat contoh kalimatnya. Aduh, contoh kalimatnya lagi salah ngetik nih. Jadi kurang lebih kayak gini lah. Avocado wa 1 kilo gurai kaimashita. Jadi kurang lebih beli alpukat sekitar 2 kilogram. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya, ada ko. Ya, satuan untuk buah, dan biasanya ini dipakai untuk satuan benda kecil. Kita lihat contoh kalimatnya. Reizoko ni tamago ga 3 arimasu. Di dalam kulkas ada 3 buah telur. Telur kan kecil ya. Nah, pakainya ko ini. Oke. Kita lihat ini ada daftarnya dari 1 butir sampai 10 butir ya, atau buah lah. Kita baca bareng-bareng. Ikko, niko, sangko, yonko, goko, rokko, nanako, hachiko, kyuko, jukko. Jelas ya? Asal kalian hafal dari angka 1 sampai 10 sama polanya tuh, kalau kayak juko kayak gitu kan bukan ju doang ya, juko gitu ya. Udah, kalian pasti dengan mudah akan menyebutkan angka dan satuan ini. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Go alias bahasa ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Indonesia jin wa Indonesia go de hanashimasu. Orang Indonesia berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ini gampang banget ya, info penggunaannya kalian bisa lihat, ini nama negara ditambah go ya. Misalnya nama negara apa? Spanyol ya, jadinya Spain go. Terus bahasa Cina, Cina itu chugoku. Tambahin go jadinya bahasa Cina, chugoku go. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Goro artinya sekitar, tapi khusus untuk jam. Kalau yang tadi kan yang kurai-gurai itu dia lebih luas penggunaannya. Kalau ini khusus untuk jam. Kita lihat contoh kalimatnya. Kyou no jugyo wa gogo 3 ji goro ni warimashita. Kuliah hari ini selesai sekitar jam 3 sore. Kalau udah paham, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Sai dipakai untuk menyatakan umur ya. Jadi kanji ini dipakai untuk satuan umur. Kita lihat contoh kalimatnya. Musuko-san wa nansai desu ka? Anak laki-laki Anda berapa umurnya? Oke. Cara pemakaiannya adalah sebagai berikut. Salah nyebut lagi nih. Jadi angka ditambah dengan sai. Kita baca bareng-bareng. 1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳, atau jisai, dan seterusnya. Tapi sebagai catatan, untuk umur 20 tahun, itu minasang bisa sebut dengan nijusai, tapi ya, datapinya itu tidak baku, tidak tepat sesuai dengan KBBI-nya Jepang. Yang tepat adalah hatachi. Oke? Jadi kalau lihat umur 20 tahun atau baca atau mau menyebutkan umur 20 tahun, minasang silahkan jawab dengan bilang dengan hatachi. Oke? Kalau udah paham, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Satsu, jilid. Dipakai untuk satuan untuk jenis benda yang mirip buku ya, yang dijilid. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa nihongo no hon wo 2 satsu motte imasu. Saya punya 2 buah buku bahasa Jepang. Oke, jelas ya. Kita lihat daftar kosakata dari angka 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng. 1 satsu, 2 satsu, 3 satsu, 4 satsu, 5 satsu, 6 satsu, 7 satsu, 8 satsu, 9 satsu, 10 satsu, 10 satsu, dan seterusnya. Oke, kalau udah jelas dan hafal, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ji, kata satuan untuk jam. Kita lihat contoh kalimatnya.
Tanaka-san wa mo 6 ni kairimashita. Tanaka-san sudah pulang tadi jam 6. Oke, jadi untuk menunjukkan jam pakai kosakata ini ya minasang. Jadi angka dulu, setelahnya diikuti dengan kanji ini yaitu jam. Kita lihat daftar kosakatanya ya. Kita baca bareng-bareng. 1ji, 2ji, 3ji, 4ji, 5ji, 6ji, 7ji, 8ji, 9ji, 10ji, 11ji, 12ji. Oke, minasang, ini tolong diperhatikan di angka 4 ya, maksudnya jam 4 itu kita nggak bilang yongji seperti yang kosakata sebelumnya itu 4 disebut yong, tapi kita baca dengan yo. Oke, jadi yoji. Dan berikutnya untuk 7 kita nggak nyebut nanaji, tapi kita nyebutnya shichiji. Ya, nyebut nanaji itu pun boleh, tapi kalau yang benar ya, bahasa Jepang yang benar sesuai KBBI-nya Jepang itu kita bacanya shichiji. Oke, jadi yang beda itu shichiji dan yoji. Oke, kalau udah paham dan udah ingat, kalian bisa lanjut ke kosakata berikutnya. Oke, shukan, satuan untuk penyebutan minggu dalam bentuk durasi ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Osaka kara Tokyo made shinkansen de 2 jikan kakarimasu. Perjalanan dari Osaka sampai Tokyo pakai Shinkansen memerlukan waktu 2 jam. Itu ada typo sedikit, S-nya 2, nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat list penggunaannya ya. Kosakata yang sering digunakan itu biasanya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Kita baca bareng-bareng. 1週間, 2週間, 3週間. Untuk yongshūkan ya, 4 minggu itu lebih lazim menggunakan kata ikagetsu atau 1 bulan. Oke, kita lanjut kosakata berikutnya. Jin dipakai untuk menyebutkan kebangsaan seseorang. Ya, jadi penggunaannya itu gampang, nama negara ditambah dengan kata ini jin. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa Chugoku jin ja arimasen. Indonesia jin desu. Saya bukan orang Cina, saya orang Indonesia. Oke, jelas ya penggunaannya. Kita lanjut ke kata berikutnya. Sugi, lewat, untuk menjelaskan jam. Kita lihat contoh kalimatnya. 2 ji sugi ni Tokyo ni tsukimasu. Saya akan tiba di Tokyo jam 2 lewat. Ya, jadi lewat di sini untuk menjelaskan jam yang sudah terlewat gitu ya. Jadi 2 ji sugi. Oke, kalau udah jelas, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Zutsu, masing-masing, 1 per 1, gitu ya artinya. Kita lihat contoh kalimatnya. Kore to kore o 2 zutsu kudasai. Tolong berikan saya ini dan ini masing-masing 2. Oke, atau 1 per 1 dari masing-masing itu 2 gitu loh. Oke, kalau paham kita lanjut ke kosakata berikutnya. Dai dipakai untuk menyebutkan satuan benda elektronik gitu, semisal mesin dan ukuran yang besar gitu kayak mobil juga bisa ya. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya unit. Kita lihat contoh kalimatnya. Uchi ni pasokon ga 2 dai arimasu. Saya punya 2 unit laptop di rumah. Oke, kalau gitu kita lihat ini ada daftar penyebutannya ya, kita baca bareng-bareng. 1 dai, 2 dai, 3 dai, 4 dai, 5 dai, 6 dai, 7 dai, 8 dai, 9 dai, 10 dai. Oke, kosakata berikutnya ada tachi. Ini dipakai untuk menyebutkan apa ya, lebih dari 1 orang gitu ya. Jadi misalnya minasang bisa lihat tuh di pojok kanan itu ada info penggunaan. Itu ada kata watashi tachi ya. Watashi itu kan artinya saya. Nah, kalau ditambah tachi jadinya kami. Terus anata kan kamu ya, ditambah tachi jadinya Anda sekalian. Jadi buat lebih dari 1 orang gitu deh minasang. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Watashi tachi wa kino zutto ie ni imashita. Kemarin kami ada terus di rumah. Chu dipakai untuk menjelaskan kata sedang ya, ini dalam bentuk singkat gitu loh. Kita lihat info penggunaannya ya. Jadi kata kerja suruh ditambah dengan chu ya, kata kerja kelompok 3 maksudnya, kayak misalnya begini, puasa nih kan, puasa dan jiki suruh ya.
Kalau ditambahin chu jadinya sedang puasa, dan jikichu gitu. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Ima kaigichu desu. Kaigi rapat kan, jadi artinya saya sekarang sedang rapat. Kebayang ya, jadi semua yang kata kerja kelompok 3 tuh si suruhnya diganti jadi ditambah cu gitu. Tsu dipakai untuk menyebutkan satuan benda ya, dan bendanya ini umum ya, apapun boleh ya, jadi buah lah kalau dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contoh kalimatnya. Kohi o futatsu kudasai. Tolong kopinya 2 buah gitu. Oke, paham ya? Kita lihat daftar ini penyebutannya ya. Kita baca dari 1 buah sampai 12 buah, oke? Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Dan untuk 11 buah dan seterusnya itu bisa ditambah dengan ko. Ya, kok kan udah dipelajari ya tadi sebelumnya. Oke, kalau masih kurang jelas kalian bisa ulang lagi nih ya, sampai jelas, atau kalian bisa tanya di komen, oke? Do, untuk menyebutkan intensitas ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kali. Kita lihat contoh kalimatnya. Mou ichido oshiete mo ii desu ka? Bolehkah Anda sekali lagi memberitahu saya? Nggak sekali ya, 1 kali. Ichido, ichi kan 1. Oke, kita lihat daftar angkanya ya, dari 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng. Ichido, nido, sando, yondo, godo, rokko. Sorry, ini belum diedit. Rokudo maksudnya, gomen ya. Nanado, hachido, kyudo, judo. Oke? Kalau udah paham, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Berikutnya nichi ya, untuk menyebutkan tanggal. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Watashi no tanjoubi wa 2 gatsu 6 desu. Ulang tahun saya tanggal 6 Februari. Lah, kalian pasti bingung ya, kok ini nichi tapi dibacanya muika bukan roku nichi. Nah, biar jelas kita lihat daftar tanggal ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 12. 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日, dan seterusnya tinggal ditambah nichi. Oke, nggak balik lagi yoka. Jadi kalau misalnya mau bilang 14, kita nggak bilang juyoka nichi, tapi juyong nichi. Oke, dan untuk penyebutan tanggal 20 itu bukan niju nichi ya, tapi hatsuka. Oke, tinggal diingat aja. Kalau misalnya masih susah, tinggal diulang lagi videonya sampai kalian hafal. Berikutnya nin ya, nin untuk menyebutkan satuan jumlah orang. Kita lihat contoh kalimatnya. Basu no naka ni nanin imasu ka? Ada berapa orang di dalam bis? Ya, jadi nanin dipakai untuk bertanya. Berikut adalah daftar penyebutan angkanya ya, kita baca bareng-bareng. Hitori, futari, sanin, yonin, gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyunin, junin. Di antara itu tinggal ditambahin nin si angkanya, tapi khusus untuk penyebutan 1 orang dan 2 orang itu ada penyebutan khususnya ya. Sebut lagi kepleset lidah. Jadi apa tadi? Hitori ya, untuk 1 orang, dan 2 orang itu futari ya, bisa diingat. Nen ya, untuk menyebutkan tahun ya. Kita baca contoh kalimatnya. Watashi wa Nihon de 10 nen hatarakitai to omoimasu. Saya ingin bekerja 10 tahun di Jepang. Itu ada tanda baca tanya ya, lupa dihapus, maksudnya itu titik. Oke, kita lihat daftar penyebutan dari tahun 1 sampai 10 ya. 1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年、11年, dan seterusnya gitu ya. 40 nen gitu, 50 nen, dan seterusnya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya karena ini nggak begitu solid. By, kali ya, untuk menyebutkan kelipatan. Kita lihat contoh kalimatnya. Nihon de hataraite kara kyuryo wa 2 bai ni narimashita. Setelah bekerja di Jepang, gajiku jadi 2 kali lipat.
Jadi untuk menyebutkan kali lipat gitu ya, 2 kali lipat. Kita lihat ini daftar penyebutan katanya. Ichibai, nibai, sanbai, yonbai, gobai, rokubai, nanabai, hachibai, kyubai, jubai. Jadi kalau yang 3 sama 4 itu dibaca sambai ya, dan yang 4 juga yonbai. Jadi kalau N ketemu B itu jadinya kayak tajwid gitu minasang. Hang, setengah atau 30 menit untuk jam. Kita lihat contoh kalimatnya. Nihongo no testo wa 1 jikan hang shimashita. Tes bahasa Jepang diadakan selama 1,5 jam. Oke, gampang ya hang ini. Kita lanjut, bang. Untuk menyebutkan nomor dan urutan. Kita lihat contoh kalimat. Nibang no mondai wo yondei kudasai. Tolong baca soal nomor 2. Tapi untuk kata ichibang ya, nomor 1 itu ada 2 arti. Bisa diartikan paling ya, atau nomor 1 gitu ya. Jadi paling bagus itu ichibang paling cantik ichibang kire gitu. Oke, kalau misalnya itu kita lanjut ke penyebutan daftar katanya ya. Ichibang, nibang, sambang, yonbang, gobang, rokubang, nanabang, hachibang, kyubang, jubang. Oke, gampang ya ini ya untuk menyebutkan nomor. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Berikutnya adalah satuan hewan ya, atau ekor. Kita bacanya hiki, piki, atau biki. Kita lihat contoh kalimat. Neko ni hiki kateimasu. Aku memelihara 2 ekor kucing. Kita lihat ini daftar penyebutannya. Ippiki, nihiki, sambiki, yonhiki, gohiki, roppiki, nanahiki, happiki, kyuhiki, juppiki, jippiki. Oke? Berikutnya fung, pung. Untuk menyebutkan satuan menit. Kita lihat contoh kalimatnya. Ato 5 分に始めましょう. Mari kita mulai 5 menit lagi. Kita lihat daftar kosakatanya ya dari menit 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng. Ippung, nifung, sampung, yonpung, gofung, roppung, nanafung, happung, kyufung, juppung, jippung. Oke, jelas ya. Kalau misalnya masih belum jelas ya, maksudnya ini kan penyebutannya unik ya, nggak sesuai sama kayak penyebutan angka 1 sampai 10, ichi, nisang gitu ya. Kalian bisa ulangi lagi penyebutannya sampai kalian hafal ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kosakata berikutnya. Peji, halaman, dipakai untuk menyebutkan satuan halaman ya, menghitung halaman gitu. Kita lihat contoh kalimatnya. Kono hon wa 30 peji dake arimasu. Buku ini hanya ada 30 halaman. Kalau kalian mau bilang halaman ke-1, kalian bisa bilang 1 peji. Begitu. Oke ya, paham? Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Hong, pong, bong. Hitungan buah untuk benda berbentuk panjang silinder. Bisa diartikan dengan buah ataupun batang. Kita lihat contoh kalimatnya. Enpitsu wo 3 bon kaimashita. Aku membeli 3 buah pensil. Oke. Sambong ya. Kenapa bukan hong, kenapa bukan pong? Itu karena emang sudah ditentukan dari sana. Ya, kita lihat list berikut ini. Kita baca bareng-bareng. Ippong, nihong, yonhong, gohong, roppong, nanahong, happong, hachihong, kyuhong, juppong, jippong. Ya, silakan diingat bentuknya. Dan ini ada 2 pengucapan juga untuk 8 buah, 8 batang sama 10 batang ya. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Damai ya, satuan untuk menyebut lembaran seperti kertas ya dan barang pipih lainnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Kitte o 4 mai kaimashita. Aku sudah beli perangko 4 lembar. Oke, kayak gimana penyebutan angkanya? Kita baca bareng-bareng. 1 mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai, 10 mai. Jelas ya? Untuk penyebutan 3 lembar sama 4 lembar itu ada jadi M ya, si N-nya tuh nggak dibaca jelas. Jadi samai dan yomai. Oke? Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Mae, sebelum, dipakai untuk menjelaskan keterangan waktu
Ya, info penggunaannya itu ada 2, kata kerja, ya, kata kerja bentuk kamus ditambah mae, dan kata benda. Dan kata benda di sini adalah kata benda yang punya makna kata kerja ya, misalnya danjiki puasa ya, danjiki no mae, seperti itu. Oke, kita lihat contoh kalimat untuk penggunaan kata kerja. Gakoe iku mae ni itsumo shawa shimasu. Sebelum pergi ke sekolah, aku selalu mandi dulu. Oke, jelas? Kalau udah jelas, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Oh ya, kalau minasang ada pertanyaan, langsung aja komen, kasih tahu kosakata apa. Oke, jangan ragu kalau misalnya ada yang nggak mengerti. Oke, kita lanjut kosakata berikutnya, metoru. Metoru, meter ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa 300 meter oyogimashita. Saya tadi berenang 300 meter. Ya, jadi meter ini untuk menunjukkan jarak ya, dalam bentuk meter, satuan meter gitu. Oke, kita lanjut kosakata bagian terakhir ya. Dari video ini ada ya, toko atau kedai ya. Penggunaannya gampang, itu kata benda ditambah dengan ya. Bisa lihat contohnya di sebelah kanan ada sushi ya, yang artinya kedai sushi. Lalu ada hong ya, hong artinya buku, jadi kedai buku atau toko buku. Lalu ada hana ya, hana bunga, berarti toko bunga. Gampang ya, dan seterusnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Hahawa niku yasange kaini ikimasu. Ibu pergi membeli ke toko daging. Ya, daging itu niku kan. Nah, tapi minasang pasti bertanya-tanya kenapa ada sang di situ ya. Jadi kalau misalnya orang Jepang itu pasti menambahkan sang setelah kata kedai. Jadi sushi yasang, hong yasang, hana yasang. Oke, bisa dipahami dan diingat ya minasang. Oke, itu tadi adalah kosakata terakhir dari video ini. Dengan total minasang udah mempelajari sebanyak 43 huruf. Selamat ya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya tentang kosakata JLPTN 5 awalan huruf A. Oke, buat minasang yang suka dengan video ini tolong kasih tombol like, dan buat dukung kami tolong subscribe channel Pandai Kotoba ya. Ja, mata ne.